Bayangkan kamu berdiri di tepi pantai barat kota Makassar. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin samudra yang berpadu dengan bisikan sejarah masa silam. Di depanmu berdiri megah sebuah bangunan tua, berdinding tebal dari batu karang. Dengan menara-menara kecil di setiap sudutnya, bangunan itu tidak hanya sekadar peninggalan, tapi juga saksi bisu perjalanan panjang kerajaan besar di masa lalu. Inilah benteng Fort Rotterdam, benteng yang hingga kini tetap berdiri tegak di tengah perkembangan kota modern Makassar. Benteng ini bukan hanya simbol arsitektur kolonial, tetapi juga penanda kejayaan kerajaan Gowa Talo, kerajaan maritim terkuat di Indonesia bagian timur pada abad ke-16. Setiap batu, setiap dinding menyimpan kisah tentang peperangan, diplomasi dan pertemuan dua peradaban, Nusantara dan Eropa. Suasana sekitar benteng terasa tenang, namun juga penuh wibawa. Disinilah dulu para prajurit Goa berjaga, melindungi pelabuhan dan rakyatnya dari ancaman luar. Suara ombak yang menepi di tepian pantai seolah masih membawa gema langkah kaki pasukan, teriakan komando, dan deru meriam yang pernah menggelegar ratusan tahun silam. Kini, meski zaman telah berubah, benteng Fort Rotterdam tetap menjadi saksi hidup perjalanan sejarah bangsa. Ia berdiri sebagai penjaga kenangan, menyapa setiap pengunjung dengan keheningan yang berisi ribuan kisah masa lalu. Benteng Fort Rotterdam berdiri kokoh di Jalan Ujung Pandang nomor 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Letaknya sangat strategis, berada tepat di tepi barat kota, menghadap langsung ke Laut Makassar yang menjadi jalur utama perdagangan dan pelayaran sejak berabad-abad lalu. Dari lokasi ini, mata dapat memandang luasnya lautan yang dahulu menjadi saksi kapal-kapal dagang berlabuh dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan hingga ke negeri jauh di Eropa. Secara geografis, benteng ini berada di dataran rendah pesisir, dengan ketinggian hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Letaknya berdekatan dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, yang dulunya merupakan pelabuhan utama kerajaan Gowa Talo. Dari sinilah dulu rempah-rempah dikirim ke berbagai daerah, dan dari sinilah pula bangsa asing datang membawa niat dagang, serta ambisi kekuasaan. Benteng Fort Rotterdam dibangun dengan perhitungan yang matang. Ia berdiri di titik yang mampu mengawasi seluruh lalu lintas laut dan darat. Setiap kapal yang datang atau pergi akan terlihat jelas dari menara pengawas benteng ini. Selain itu, posisinya yang berhadapan langsung dengan laut memudahkan benteng dalam menerima suplai logistik dan pasukan jika terjadi serangan musuh. Di masa kini, kawasan sekitar benteng telah berubah menjadi pusat kota modern, namun nuansa sejarahnya tetap terasa kuat. Jalan-jalan di sekitarnya masih mempertahankan pola lama peninggalan Belanda, dengan deretan bangunan tua dan taman yang rapi. Di sore hari, banyak wisatawan berjalan santai di tepi benteng sambil menikmati matahari tenggelam. Panorama yang mengingatkan bahwa benteng ini bukan hanya peninggalan arsitektur, tapi juga penjaga waktu yang menyimpan kisah panjang peradaban Makassar. Sebelum dikenal luas dengan nama Fort Rotterdam, benteng ini memiliki nama asli dalam bahasa Makassar, yaitu Benteng Ujung Pandang. Sebutan itu diambil dari lokasi berdirinya yang berada di wilayah pesisir Ujung Pandang, daerah yang kini dikenal sebagai pusat kota Makassar. Namun masyarakat setempat lebih akrab menyebutnya dengan nama Benteng Panyua, yang berarti penyu dalam bahasa Makassar. Nama Panyua muncul bukan tanpa alasan. Konon, bentuk benteng ini jika dilihat dari atas menyerupai seekor penyu yang sedang merangkak menuju laut. Bentuk ini memiliki makna filosofis yang dalam bagi masyarakat Goa. Penyu melambangkan keteguhan, kesabaran, dan perlindungan. Sifat yang dianggap mencerminkan semangat para prajurit Goa dalam menjaga tanah airnya. Benteng yang menyerupai penyu ini seolah menjadi penjaga yang setia di garis pantai, melindungi kota dari setiap ancaman yang datang dari lautan. Namun semua berubah setelah perjanjian Bongaya pada tahun 1667, ketika kerajaan Goa mengalami kekalahan dari pasukan VOC, Belanda. Benteng Panyua kemudian diambil alih dan direnovasi oleh Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Cornelis Spilman. Sebagai tanda kekuasaan baru, Belanda mengganti namanya menjadi Fort Rotterdam untuk mengenang kota asal Cornelis Spilman di negeri Belanda, yaitu Rotterdam. Perubahan nama ini menjadi simbol beralihnya kekuasaan dari tangan kerajaan lokal ke tangan kolonial. Sejak saat itu, Benteng Panyua tidak lagi hanya menjadi benteng pertahanan, tetapi juga markas utama VOC di wilayah timur Indonesia. Nama Rotterdam melekat hingga kini, menjadi pengingat bahwa di balik dinding batu yang kokoh itu, pernah terjadi pergantian zaman yang besar, dari kejayaan lokal menuju masa penjajahan yang panjang. Benteng Fort Rotterdam memiliki sejarah yang panjang,
berakar dari masa kejayaan Kerajaan Gowa, salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara bagian timur. Benteng ini dibangun sekitar tahun 1545 pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-9 Iman Rigaudeng, Pontokareng Lakiong Tenipalangga Ulaweng. Awalnya benteng ini tidak terbuat dari batu seperti sekarang, melainkan dari tanah liat dan kayu, yang kala itu cukup untuk menjadi benteng pertahanan sederhana. Namun seiring berkembangnya kekuatan Kerajaan Gowa dan meningkatnya ancaman dari luar, benteng ini kemudian diperkuat menggunakan batu karang putih yang diambil dari wilayah pesisir Maros. Batu karang dipilih karena kuat, tahan terhadap lembab, dan mampu menahan serangan meriam pada masa itu. Pembangunan benteng ini berlanjut pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, Raja Gowa ke-14, yang juga menjadi raja pertama dari Gowa yang memeluk Islam. Pada masa inilah, benteng difungsikan secara penuh sebagai pusat pertahanan dan administrasi kerajaan. Benteng Panyua, begitu sebutannya kala itu, menjadi benteng utama di pesisir barat yang melindungi ibu kota Kerajaan Gowa Talo dari ancaman Portugis, Spanyol, maupun pedagang asing lainnya yang datang membawa niat penjajahan. Benteng ini juga menjadi simbol kekuasaan dan kemakmuran Gowa, sekaligus lambang kejayaan maritim mereka. Di dalamnya tersimpan persenjataan, logistik, serta catatan-catatan penting kerajaan. Para bangsawan dan panglima perang sering berkumpul di sini untuk membahas strategi pertahanan dan diplomasi. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Ketika pengaruh perdagangan Eropa semakin kuat di perairan Nusantara, VOC, Belanda, mulai menaruh perhatian besar terhadap Makassar, kota yang kala itu menjadi pusat perdagangan bebas terbesar di wilayah timur. Keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah memicu serangkaian konflik yang akhirnya membawa benteng megah ini ke dalam pusaran perang besar di kemudian hari. Dari sinilah kisah benteng Panyua, yang dulu menjadi kebanggaan Kerajaan Gowa, mulai memasuki babak kelam sejarahnya. Kisah tragis benteng Fort Rotterdam dimulai ketika Kerajaan Gowa harus menghadapi kekuatan besar VOC, Belanda, dalam Perang Makassar pada tahun 1466 hingga 1646 Moswilden. Perang besar ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, Raja Gowa ke-16, yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya yang luar biasa dalam melawan penjajahan. Namun setelah bertahun-tahun pertempuran sengit di darat dan laut, Kerajaan Gowa akhirnya harus menyerah. Pada tahun 1667 ditandatanganilah Perjanjian Bongaya, sebuah perjanjian yang menandai kekalahan Gowa dan awal mula kekuasaan Belanda di wilayah Makassar. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah penyerahan benteng Panyua kepada VOC. Sejak saat itu benteng ini berubah wajah dan berubah nama menjadi Fort Rotterdam. Di bawah kepemimpinan Cornelis Spilman, Belanda memperkuat bangunan benteng dengan gaya arsitektur khas Eropa. Dindingnya diperbesar dan diperkeras, menara penjagaan diperbanyak, serta tata ruang dalamnya disusun ulang agar sesuai dengan kebutuhan pertahanan kolonial. Bentuknya yang menyerupai penyu merangkak ke laut tetap dipertahankan, namun nuansa lokalnya mulai tergantikan dengan ornamen khas Belanda. Benteng Fort Rotterdam kemudian dijadikan pusat pemerintahan dan pertahanan Belanda di kawasan timur Indonesia. Dari benteng inilah Belanda mengatur strategi dagang dan militer mereka, sekaligus mengawasi jalur pelayaran di Laut Makassar. Beberapa bangunan di dalam benteng dijadikan sebagai kantor administrasi, gudang mesiu barak prajurit, serta ruang tahanan bagi para pejuang pribumi. Salah satu tahanan paling terkenal di benteng ini adalah Pangeran Diponegoro, pahlawan besar dari Jawa, yang ditangkap setelah Perang Panjang melawan Belanda. Ia dibuang ke Makassar pada tahun 1830, dan ditahan di salah satu ruangan di Fort Rotterdam hingga wafat pada tahun 1855. Ruang tahanannya kini masih dapat dikunjungi dan menjadi bagian penting dari koleksi sejarah di benteng ini. Selama masa penjajahan, benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai markas militer, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan kolonial di tanah Sulawesi. Dari balik dinding batu yang tebal ini, Belanda menjalankan kendali atas perdagangan dan kehidupan masyarakat setempat selama berabad-abad. Namun di balik itu, benteng ini juga menjadi saksi bisu dari semangat perlawanan rakyat Makassar, yang tak pernah padam meski berada di bawah bayang-bayang penjajahan. Benteng Fort Rotterdam bukan sekadar bangunan bersejarah, ia adalah mahakarya arsitektur masa lampau yang memadukan keindahan budaya lokal Kerajaan Gowa dengan ketegasan desain kolonial Belanda. Jika dilihat dari udara, bentuk benteng ini menyerupai seekor penyu yang sedang merangkak menuju laut. Bagian kepala penyu menghadap ke barat, ke arah Laut Makassar, seolah melambangkan semangat Gowa yang senantiasa berorientasi ke samudra
dan keterbukaan terhadap dunia luar. Benteng ini memiliki 5 bastion atau menara penjaga di setiap sudutnya, yang masing-masing diberi nama sesuai dengan kerajaan-kerajaan sahabat Goa pada masa itu, antara lain Bastion Bone, Bastion Buton, Bastion Mandarsyah, Bastion Bacan, dan Bastion Ternate. Nama-nama ini bukan sekadar penanda, melainkan simbol persahabatan dan jaringan diplomasi kerajaan Goa dengan wilayah-wilayah maritim lainnya di Nusantara. Dinding benteng terbuat dari batu karang putih dengan ketebalan mencapai 2 meter dan tinggi sekitar 7 meter. Batu-batu karang tersebut diambil dari wilayah pesisir Maros, kemudian disusun dengan sistem perekat alami berbahan kapur dan gula aren yang menjadikannya kuat hingga ratusan tahun. Bangunan di dalam benteng terdiri dari 13 gedung utama yang memiliki fungsi berbeda-beda, seperti barak prajurit, gudang mesiu, dapur umum, rumah pejabat Belanda, serta ruang tahanan. Gaya arsitektur yang diterapkan oleh Belanda sangat khas dengan jendela besar, atap melengkung, dan bentuk bangunan simetris. Namun yang menarik, beberapa bagian bangunan masih mempertahankan unsur lokal Goa, seperti bentuk atap mirip rumah panggung dan pola ventilasi kayu. Perpaduan dua gaya ini menciptakan suasana yang unik, antara ketegasan Eropa dan kelembutan arsitektur Nusantara. Hal lain yang tak kalah menarik adalah sistem tata ruangnya. Benteng ini dibangun mengelilingi lapangan tengah yang luas, digunakan untuk apel pasukan dan latihan militer. Di tengah lapangan tersebut kini sering diadakan acara seni dan budaya yang mempertemukan masa lalu dan masa kini dalam satu tempat yang syarat sejarah. Ketika berjalan di dalam benteng, suasana masa lampau seolah terasa begitu dekat. Lorong-lorong batu yang dingin, aroma lembab dinding tua, dan bayangan lampu yang redup, semuanya membuat pengunjung seakan dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng Fort Rotterdam bukan hanya warisan fisik, tetapi juga penjaga ingatan tentang kebesaran dan keteguhan rakyat Sulawesi Selatan dalam menghadapi gelombang zaman. Kini, Benteng Fort Rotterdam tak lagi menjadi markas militer atau tempat penahanan para pejuang, melainkan telah berubah menjadi ikon sejarah dan kebudayaan kota Makassar. Benteng yang dulu menjadi simbol kekuasaan kolonial kini berdiri sebagai saksi bisu perjuangan dan keteguhan rakyat Sulawesi Selatan dalam mempertahankan jati diri mereka. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan benteng ini sebagai cagar budaya nasional. Di dalam kompleksnya berdiri Museum Lagaligo yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah, mulai dari manuskrip kuno, peralatan rumah tangga tradisional, hingga artefak dari masa kerajaan Goa Talo. Museum ini menjadi jantung pengetahuan sejarah Makassar, tempat para pengunjung bisa menyusuri perjalanan panjang peradaban Sulawesi Selatan dari masa ke masa. Selain sebagai tempat wisata sejarah, Fort Rotterdam juga menjadi pusat kegiatan seni dan budaya. Banyak pertunjukan tari tradisional, pameran lukisan, hingga festival musik lokal yang diselenggarakan di lapangan tengah benteng. Bangunan tua yang dulunya berfungsi sebagai gudang mesiu kini disulap menjadi galeri seni, sementara ruang tahanan lama menjadi tempat pameran sejarah perjuangan bangsa. Suasana di sekitar benteng sangat hidup. Di sore hari, para wisatawan dan warga lokal berjalan santai di halaman benteng sambil menikmati hembusan angin laut. Dari kejauhan, matahari perlahan tenggelam di balik lautan, memantulkan cahaya keemasan pada dinding batu karang yang telah berusia lebih dari 4 abad. Momen itu menciptakan nuansa yang damai, seolah waktu berhenti dan masa lalu berbicara dalam keheningan. Benteng Fort Rotterdam bukan hanya bangunan tua yang berdiri di tengah kota, ia adalah penjaga kenangan, guru sejarah, dan simbol kebanggaan masyarakat Makassar. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan kisah perjuangan, kejatuhan, dan kebangkitan. Dan hingga hari ini, benteng itu tetap tegak berdiri, membisikkan pesan abadi kepada setiap pengunjungnya, bahwa sejarah bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dihidupkan kembali dengan rasa hormat dan kebanggaan.